Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Seperti janji saya sebelumnya, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa perbedaan true dan false di rumus VLOOKUP, dan pada saat apa false itu digunakan dan pada saat apa true itu digunakan. Oke, tanpa membuang-buang waktu, kita langsung aja. Di sini udah ada kasusnya, udah ada soalnya. Jadi perlu diketahui kembali bahwa VLOOKUP itu harus ada tabel bantu. Seperti ini tabel bantunya. Nah, jika soalnya seperti ini, nama peserta didiknya Ojo, yang diminta adalah jurusan, kelasnya, serta jenis kelamin. Ini jelas. Jadi dia menampilkan sesuai apa yang ada pada tabel, jelas. Namanya Ojo, jurusan Office Management, kelasnya OM10, jenis kelamin laki-laki, jelas. Ketika ada soal seperti ini, permasalahan seperti ini, maka kita menggunakan false pada VLOOKUP. Cara pengerjaannya, sebelum kita lanjut, kita beri namanya dulu ya tabelnya. Kita blok tabelnya, tabel bentuknya kita blok, kita kasih nama, misalnya tabel 1, atau biar lebih greget kita kasih nama baper 1, enter. Kemudian yang tabel bantu kedua ini kita kasih nama baper 2. Oke. Kenapa saya kasih nama baper? Soalnya teman-temanku banyak baper. Oke, cara pengerjaannya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value atau kata kuncinya, titik koma, tabel array atau tabel bantunya sudah kita beri nama tadi baper 1. Pilih yang baper 1, titik koma, call index num atau kolom yang akan ditampilkan. Jurusan pada tabel bantu itu berada pada kolom nomor 2, kolom nomor 1, kolom nomor 2, kolom nomor 3, dan kolom nomor 4. Untuk jurusan, karena yang kita mau tampilkan jurusan itu berada pada kolom nomor 2 di tabel bantu. Kita tulis 2, koma. Nah, kita sesuai yang saya bilang tadi, kita menggunakan false. False itu bisa teman-teman tulis begini, atau bisa juga teman-teman tulis 0. Jadi kodenya false itu adalah 0. Kalau true itu kodenya adalah 1. Oke. Kita tutup kurung, kita enter. Oke. Dengan sendirinya dia akan menyesuaikan. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk kelas sama saja, cuma berbeda kolom. Kalau kelas itu berada pada kolom nomor 3 pada tabel, jenis kelamin itu berada kolom nomor 4. Jadi kita hanya mengubah kolomnya aja. Jadi rumusnya sama. Kita copy rumusnya, kemudian kita paste di sini, dan kita paste di sini. Untuk kelas, pada kolomnya ini kita ganti menjadi kolom nomor 3, dan untuk jenis kelamin kita ganti menjadi kolom nomor 4. Oke. Setelah itu kita blok, kita tarik ke bawah. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi false itu digunakan apabila dia jelas, jadi dia mengisi sesuai dengan apa yang ada pada tabel bantu. Oke. Nah, kemudian untuk true dia rata-rata condong kepada angka. Contohnya seperti IPK. Jadi kita cukup membuat tabel bantu seperti ini. Kemudian nanti IPK ini akan menyesuaikan untuk mendekati angka ini. Jadi kalau 1,80 ini lebih mendekati mana? Lebih mendekati ke 0 kah, ke 2 kah, atau ke 3 kah? Jadi dia akan menyesuaikan seperti itu. Jadi akan mencari angka yang mendekati kalau true. Kalau punya kasus seperti ini, maka kita pakai true. Misalnya
sama dengan VLOOKUP buka kurung kata kuncinya titik koma. Jadi kata kuncinya ini ya IPK ya, titik koma, tabel array tadi tabelnya baper 2 ya, baper 2, kita klik, titik koma, berada pada kolom nomor 2, titik koma. Kalau true itu kodenya 1. Oke, tutup kurung, kita enter. Nah, maka ketika kita tarik ke bawah dia akan menyesuaikan. Nah, seperti itu dia. Jadi dia menyesuaikan, dia 1,80 ini lebih mendekati ke 0, makanya kategorinya tidak lulus. Sementara 2,60 ini dia mendekati 2, makanya kategori bantu kerja. Sementara 3 ke atas itu dia wajib kerja. Jadi IPK dari 0 sampai 1,99 itu kategorinya tidak lulus. Sementara IPK 2 sampai 2,99 itu dia kategorinya dibantu kerja. Sementara IPK 3 ke atas itu adalah wajib kerja, seperti itu. Jadi selama dia masih berada pada posisi antara 0 sampai 2 sampai antara 0 sampai 1,99 maka kategorinya tidak lulus. Sementara untuk kategori dibantu kerja apabila IPK-nya itu berada pada antara IPK 2 sampai IPK 2,99 dia kategorinya dibantu kerja. Sementara untuk IPK 3 ke atas maka dia kategorinya wajib kerja. Jadi seperti itu. Nah, ini kenapa tidak lulus? Karena IPK-nya berada di antara 0 sampai 1,99. Makanya dia tidak lulus. Nah, 2,60 kenapa dibantu kerja? Karena IPK-nya berada antara 2 sampai 2,99. Makanya dia kategorinya dibantu kerja. Nah, ini 3,40 kenapa wajib kerja? Karena IPK-nya berada di atas 3. Seperti itu. Jadi teman-teman, bisa saja kita menggunakan files ini apabila kita menuliskannya satu-satu. Jadi 0,001, 0,002, 0,03 sampai 3 dia baru bisa dibaca dengan files. Tapi kalau untuk true kita cukup tulis seperti ini aja teman-teman, jadi akan membaca sendiri. Coba ini kita ganti menjadi files misalnya. Maka NA no answer, karena di tabel bantunya tidak ada 180, yang ada 0, 2 dan 3. 1,80 nggak ada, makanya dia akan enggak kebaca. Ketika saya klik 2 kali nggak akan kebaca, hanya yang terbaca 2 karena hanya ada 2 di sini dibantu kerja. Maka saya katakan tadi bisa pakai files asalkan di tabel bantunya ini kita tulis satu-satu. 0,01 tidak lulus, 0,02 tidak lulus, 0,03 tidak lulus. Begitu sampai seterusnya sampai 3, sampai 4, sampai IPK 4 baru wajib kerja. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk lebih mudah makanya kita pakai true. Kita ganti menjadi true. Nah, maka dia akan menyesuaikan dengan sendirinya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi mungkin gitu aja, semoga paham, semoga bisa dipraktekkan di rumah untuk latihan selama corona. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekali lagi, apabila teman-teman ada pertanyaan atau ada saran atau ada masukan atau ada kritik, silahkan tulis di kolom komentar YouTube atau chat saya di WA atau di Messenger. Insya Allah saya akan klarifikasi. Dan semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa di share ya, biar ilmunya ini biar lebih barokah. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.